wal intima'u ila ghairi abih au ila ghairi mawalihi. Berintisab, ya, berintisab menyandarkan diri kepada selain bapaknya atau selain mawalinya, selain maulanya. Maula itu seorang yang memerdekakan budak. Jadi misalkan si A itu budaknya si B, kemudian si B itu memerdekakan si A, maka A itu maulanya si B namanya. Nah, di sini termasuk daripada dosa dan larangan dalam syariat Islam adalah seorang menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Jadi mengaku misalkan anak si fulan atau bapaknya si fulan, padahal bapaknya itu si fulan itu bukan bapaknya, ya, bukan bapaknya. Termasuk ini fenomena tentang masalah apa? Adopsi anak. Jadi adopsi anak itu termasuk dilarang dalam Islam, ya, termasuk haram. Adopsi anak dalam arti mengambil seorang anak kemudian mendaku anak itu anaknya, anak kandungnya. Kemudian nanti si anak ini mengakui bapak adopsinya itu sebagai bapaknya, atau anak adopsi, atau mungkin anak angkat. Ini tidak boleh dalam Islam, ya, karena nanti nasabnya itu akan kacau, karena si anak ini akan menasabkan diri kepada seseorang yang secara nasab bukan bapaknya, orang lain, itu nggak ada hubungannya apa-apa sama sekali, ya. Jadi itu tidak diperkenankan dalam Islam. Terus nanti lebih kacau lagi ketika misalkan sang bapak ini menikahkan anak angkatnya itu, atau adopsinya itu misalkan yang diadopsi perempuan, kemudian si bapak menikahkan anak angkatnya tadi, si perempuan tadi. Ini juga sudah tidak boleh dan tidak sah, karena si bapak ini bukan bapaknya, sehingga bukan wali nikahnya, ya. Makanya itu sangat berbahaya sekali. Kalau ingin mengambil anak sekedar pengasuhan, diasuh, pengasuhan atau sekedar mengkafil, membiayai hidupnya, baik biaya sekolah, biaya makan, hidup, makan, rumah ataupun pakaian dan sebagainya, tanpa menisbatkan nasab anak itu kepada dia, maka ini tidak ada masalah. Atau misalkan dipungut sejak kecil, nanti kalau sudah dewasa, sudah paham, dijelaskan bahwa kamu bukan anakku misalkan, tapi kamu anaknya si ini dulu saya ambil, saya pungut. Atau misalkan orang tuamu sudah meninggal, kemudian kamu saya pungut sebagai anak asuh, sekedar itu boleh. Tapi kalau sudah menasabkan diri, ini hukumnya haram, ya, termasuk dosa besar. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW sabda, manidda ila ghairi abihi awintama ila ghairi mawalihi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla, rawahu asy-syaikhan. Yang artinya, barang siapa yang mengaku menisbatkan diri kepada selain bapaknya atau kepada selain tuannya, maula tadi, ya, merdekakan budak tadi, maka wajib baginya untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan seluruh manusia. Dan di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya sedikit pun. Jadi ini sih ancamannya cukup serius dari Nabi kita Muhammad SAW. Ancamannya laknat pada orang yang menasabkan diri, menyandarkan diri, intisab kepada selain orang tuanya, selain bapaknya. Jadi kalau mau tadi, ya, sudah kami sebutkan, kalau ingin mengadopsi anak sekedar mengambil, memungut, mengasuh, membiayai kehidupannya, sekedar itu silahkan.
Tapi harus tahu batas-batasan hukumnya. Ya, tidak boleh mengaku atau memasukkan si anak ke, misalkan sekarang kan ada kakak ya, kartu keluarga itu ya. Nanti karena hukumnya di negara ini dianggap anak asli, anak kandung. Kalau sudah dimasukkan kakak kan anak kandung, nanti banyak hal yang berlaku di situ tentang hak waris, hak perwalian nikah dan lain sebagainya. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Apalagi sampai mengaku itu anaknya sendiri, dan si anak mengaku bapaknya itu yang bapak asuhnya sebagai bapaknya sendiri, bapak kandungnya. Kalau mungkin si anak tidak tahu ya, tidak diberitahu, mungkin dosanya sama bapak asuhnya tadi. Karena kalau anak dipungut sejak bayi kan nggak tahu, itu tidak berdosa kalau kemudian si anak mengaku bapak asuhnya itu sebagai bapak kandungnya, karena memang tidak tahu. Dan nanti dosanya ditanggung oleh bapak asuhnya tadi atau yang mengadopsi tadi. Ya. Maka harus wajib hukumnya bapak ini harus memberitahu kepada anaknya, anak angkatnya harus wajib itu diberitahu siapa orang tua aslinya, harus diberitahu saat usianya sudah bisa memahami informasi yang akan disampaikan. Itu wajib hukumnya. Kalau tidak berdosa. Si bapak asuh tadi berdosa dan dosa besar. Berdasarkan hadis ini, karena di sini ancamannya dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan seluruh manusia. Dan kelak di hari kiamat tidak akan diterima orang itu dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Laknat itu artinya at-tardu ar-rahmatillah. Seorang itu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan itu. Belum nanti hukum-hukum lain ya, seperti misalkan kalau si anak asuh ini, anak angkat ini sudah dewasa. Kalau perempuan, si anak asuh ini bukan muhrim, bukan muhrimnya si bapak, jadi orang asing. Jadi misalkan si bapak ada suami istri ngambil mungut anak bayi kecil ya, perempuan. Nanti kalau sudah balighoh, sudah dewasa, itu si anak perempuan yang dipungut ini ya bukan muhrim daripada si bapak. Jadi nggak boleh salaman, nggak boleh berpelukan, nggak boleh melihat aurat masing-masing, nggak boleh satu kamar, ribet satu rumah juga nggak bisa itu, karena banyak aurat yang harus terlihat. Ini harus dipertimbangkan seperti ini. Jadi itu tetap orang lain, secara hukum syar'i itu tetap apa? Orang lain, bukan siapa-siapa. Nah, ini banyak hal yang harus, konsekuensinya berat ya sebenarnya. Kecuali nanti memang tujuan sejak awal itu tujuannya hanya mengasuh tadi, mengkafil. Ini nanti sudah dewasa dibuatkan rumah sendiri di sampingnya, dijelaskan hukum-hukum syariatnya, begini-begini, dijelaskan nasabnya, orang tuamu seperti ini, siapa sesungguhnya, terus kamu ini begini-begini, semua dijelaskan. Itu silahkan. Tapi kalau tidak, dan faktanya di masyarakat itu tidak seperti itu, jadi sudah kacau balau ya tentang hukum-hukum itu. Makanya harus ngaji, ini pentingnya ngaji Pak, harus paham hal seperti ini. Kalau yang dipungut itu laki-laki, anak laki-laki, nanti kalau sudah dewasa bukan muhrim daripada ibu asuhnya. Jadi misalkan suami istri ngambil siapa? Anak, mengadopsi anak kecil dari bayi. Nanti anak bayi ini kalau laki-laki ini kalau sudah dewasa bukan muhrim dari ibunya, ibu asuhnya. Jadi nggak boleh salaman, nggak boleh berpelukan, nggak boleh tidur bareng, nggak boleh melihat aurat masing-masing. Gitu, susah itu, susah sekali.
warisan juga tidak berlaku. Hukum waris tidak berlaku karena ini bukan siapa-siapa. Anak angkat itu bukan siapa-siapa. Jadi orang asing, orang lain. Jadi dalam hal warisan pun tidak dapat. Bisa sih diakali supaya dapat anak asuh ini, bisa diakali dapat harta dari si mayit. Caranya sebelum meninggal dikasih. Jadi lewat hibah. Kalau hibah itu nggak harus ahli waris. Misalnya si bapak mau meninggal, bapak asuh ini, supaya anak angkatnya dapat harta dari dia, maka sebelum wafat dihibahkan. Jadi tapi akadnya akad apa? Hibah. Kalau waris nggak bisa. Akad hibah sebelum wafat dihibahkan, misalkan sekian untuk anak si ini, anak asuh saya si yang ini, itu bisa. Tapi dengan hibah. Ya, dengan apa? Hibah. Atau yang lain ya, tapi biasanya dengan hibah itu.